Hai anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga pembelajaran jarak jauh seperti ini tidak membuat Ananda merasa jenuh, apalagi bosan. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai menggambar ragam hias. Perhatikan materi ini dengan baik-baik ya. Kenapa? Karena di endingnya nanti Ananda semua akan mengerjakan tugas latihan dalam bentuk esai. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi gambar ragam hias, motif ragam hias, pola ragam hias. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi prosedur berkarya gambar ragam hias. Tiga, peserta didik mampu menggambar ragam hias berdasarkan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Nah, sebelum itu, tahukah kalian apa itu ragam hias? Mari kita amati gambar-gambar berikut. Ragam hias merupakan suatu karya seni rupa dengan tujuan untuk memperindah suatu benda dengan cara memberi gambar hiasan agar benda tersebut menjadi indah dan bermakna. Bentuk ragam hias itu bisa diambil dari inspirasi flora, fauna, figuratif, dan bentuk geometris yang biasanya diterapkan pada karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi dengan memperhatikan unsur dan prinsip tata rupa. Jadi kebanyakan gambar-gambar itu terinspirasi dari alam. Nah, kemudian fungsinya untuk apa? Fungsi dari ragam hias yaitu untuk memperindah ruangan, benda-benda lain yang di lingkungan kehidupan manusia. Maksudnya yang ada di lingkungan kita ya. Nah, karya ragam hias bisa berupa tenun, kemudian tulisan, kain songket, ukiran, atau pahatan. Ragam hias sendiri itu berasal dari bentuk dasar flora, fauna, dan bentuk-bentuk geometris yang distilir atau disederhanakan sehingga menjadi bentuk yang bervariasi, lebih imajinatif. Artinya, dalam penuangan gambar akan mengalami perubahan bentuk, yaitu dengan menambah atau mengurangi atau mengubah bentuk dan ukuran, namun tidak menghilangkan bentuk aslinya. Jadi ragam hias itu bukan berarti membuat benda-benda atau tumbuh-tumbuhan dengan bentuk aslinya, melainkan menjadi sebuah ornamen atau sebuah gambar hiasan. Nah, di Indonesia itu banyak pulau ya. Kita Indonesia ini banyak pulau, banyak suku, banyak budaya yang menjadikan Indonesia itu warisan budaya yang kaya akan karya seni. Sehingga ragam hias yang dibuat di masyarakat itu menjadi sebuah identitas dari daerah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis ragam hias. Yang pertama itu ragam hias flora. Flora merupakan kumpulan tumbuhan. Ragam hias flora berarti ragam hias dengan inspirasi objek gambar dari alam flora atau tumbuhan. Jadi gambar-gambar ragam hias yang terinspirasi dari sebuah bentuk flora atau tumbuhan banyak. Sering kita jumpai di motif-motif batik atau motif-motif kain songket. Ya. Secara utuh atau tidak bagian-bagian tertentu, bisa daunnya atau bisa bunganya. Ini beberapa contoh dari motif ragam hias tumbuhan. Nah, sebagian hanya diambil dari bagian bunga. Nah, ini hanya dari bagian daun, kemudian disusun dengan tata rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Dan jangan lupa komposisi dan lain-lainnya itu harus tetap diperhatikan. Selanjutnya ada ragam hias fauna, yang artinya ragam hias ini inspirasinya dari hewan atau jenis-jenis fauna. Dengan mengalami perubahan bentuk atau distilir tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Ragam hias dengan motif binatang dapat juga dikombinasikan dengan tumbuhan dengan berbagai gaya. Ya. Biasanya ragam hias dengan motif hewan ini itu banyak kita jumpai pada motif-motif batik di daerah
pesisir. Nah, ini salah satu contohnya adalah ragam motif hias dari kupu-kupu, ada ikan. Dia tidak meninggalkan bentuk asli dari kupu-kupu, melainkan disederhanakan atau dirubah sedikit bentuknya. Selanjutnya, ragam hias figuratif. Ragam hias ini merupakan bentuk dasar dari manusia dengan penuh penggayaan, sehingga menghasilkan motif ragam hias yang indah. Ragam hias figuratif itu mengacu pada inspirasi bentuk figur manusia. Figur manusia di sini maksudnya adalah mengacu pada bentuk wajah manusia itu sendiri yang dikreasikan dengan penuh dengan penggayaan. Berikut beberapa contoh dari motif ragam hias figuratif. Selanjutnya, ragam hias geometris. Ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk geometris yang mengandung unsur garis, sudut, bidang, dan ruang. Garis-garis yang dibuat bisa berupa garis lurus, melengkung, ataupun zigzag. Tapi ada pula yang terbuat dari dalam bentuk bidang seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, dan layang-layang. Garis dan bidang tersebut dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu ragam hias yang indah. Barangkali anak Anda semua pernah melihat motif-motif pada henna art. Lebih kurang seperti itulah bentuk ragam hias yang dikombinasikan dari sebuah ragam hias geometris. Nah, ini beberapa contoh dari ragam hias geometris. Nah, selanjutnya mari kita pelajari pola ragam hias. Pola ragam hias yang pertama adalah pola simetris, terbentuk dari susunan motif-motif ragam hias dengan keseimbangan dan bentuk yang sama dalam susunannya, sama seperti komposisi simetris yang pernah kita pelajari saat menggambar model. Nah, ini beberapa contoh dari pola ragam hias simetris. Selanjutnya, pola ragam hias asimetris, terbentuk dari kombinasi yang tidak berimbang, namun memiliki proporsi, komposisi, dan kesatuan yang harmonis. Berikut contoh dari ragam hias asimetris. Terlihat seperti ukiran-ukiran atau bentuk-bentuk henna art yang biasa kita kenal saat acara-acara pernikahan yang dipasang di mempelai perempuan. Selanjutnya, pola ragam hias tepi, terbentuk dari pengulangan bentuk sebelumnya dan digunakan untuk menghias bagian tepi. Bisa di bagian tepi kain, dinding, ataupun bangunan. Nah, berikut contoh dari ragam hias tepi. Biasanya ragam hias seperti ini sering kita jumpai pada bangunan-bangunan rumah adat, apakah rumah adat Melayu, Minang, dan lain-lain. Selanjutnya, pola ragam hias menyudut, membentuk pola segitiga dan umumnya memiliki bentuk ragam hias yang berbeda, disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Nah, berikut contohnya. Model ragam hias seperti ini sering kita jumpai juga pada motif-motif yang ada di bagian rumah adat. Dan beberapa contoh yang ada di kartu undangan, apakah itu undangan pernikahan ataupun undangan-undangan resmi lainnya. Selanjutnya, pola ragam hias gabungan. Merupakan pola ragam hias memusat membentuk coraknya berdiri sendiri dan biasanya gabungan dari beberapa ragam hias dan membentuk ragam hias yang baru. Nah, contohnya seperti ini.
Terdapat beberapa bagian dari ragam hias geometris, kemudian ada ragam hias menyudut, campuran, dan lain-lain. Biasanya kita temui motif-motif seperti ini pada kain batik. Nah, bisa kita lihat dari motif kain batik tersebut ada corak dari ragam hias flora, fauna, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pola ragam hias beraturan. Terbentuk dari bidang dan corak yang sama dalam satu susunan. Maksudnya adalah pola-pola ragam hias yang sudah ada itu diulang-ulang kembali dengan ukuran yang sama dan tidak berubah. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, pola ragam hias tidak beraturan. Biasanya pola ini lebih bervariasi karena terdiri dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola atau proporsi dan komposisi yang seimbang. Nah, berikut beberapa contoh dari motif yang tidak beraturan. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan unsur dan prinsip seni rupa pada ragam hias. Yang pertama, pola ragam hias motif geometris. Pengembangan garis miring naik turun dengan tinggi rendah yang sama menjadi pola simetris, memberikan kesan ritme atau irama yang statis. Sedangkan tinggi rendah yang berbeda menjadikan pola asimetris, yaitu memberikan ritme atau irama yang dinamis. Berikut beberapa contoh dari motif geometris, simetris, dan asimetris. Terlihat bentuk yang seimbang dan memiliki irama yang stabil, atau statis dan dinamis. Selanjutnya, pola ragam hias motif flora merupakan pengulangan motif flora yang dominan bunga dan daun yang memiliki susunan sama dari unsur warna, bentuk, dan proporsi sehingga membentuk pola simetris. Atau bisa juga memiliki pengulangan susunan yang berbeda warna, berbeda bentuk, ukuran, dan akan menghasilkan sebuah pola yang asimetris. Nah, berikut adalah salah satu contoh. Kemudian pola ragam hias motif fauna. Pola ragam hias fauna dengan bentuk dasar motif binatang merupakan pola yang simetris karena memiliki pengulangan bentuk yang sama, serta keseluruhan pola ragam hias ini memiliki ritme dan balance yang simetris. Pola ragam hias figuratif disusun dengan pola yang memiliki kesamaan antara kiri dan kanan, atas bawah, dan teratur sehingga menjadi pola yang simetris dan memiliki ritme yang statis, baik dari warna ataupun dari ukuran dan bentuknya. Yang menjadi pusat perhatian adalah objek figuratifnya, yaitu pada bagian wajah. Baik, selanjutnya media menggambar ragam hias. Nah, media sendiri itu merupakan sebuah bahan dan alat dalam menggambar ragam hias. Sedangkan bahan merupakan material yang digunakan dalam menggambar ragam hias. Nah, seperti yang diketahui, media merupakan bahan dan alat. Contoh, kertas. Kertas merupakan media dalam menggambar. Kain atau kanvas itu juga disebut media dalam menggambar. Jadi apapun yang digunakan untuk membuat sebuah gambar itu dinamakan media. Bisa media kayu, bisa media batu, dan lain-lain, kecuali air, karena air tidak bisa digambar. Selanjutnya, teknik menggambar ragam hias. Yang pertama, teknik mistar. Biasanya teknik mistar ini digunakan hanya untuk membuat motif ragam hias geometris. Karena apa? Karena membutuhkan ketepatan ukuran, seperti sudut ataupun kelengkungan dan garis lurus.
Untuk ketepatan tersebut maka dibutuhkan jangka ataupun penggaris. Yang kedua, itu ada teknik manual. Teknik manual dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, teknik linier, yaitu menggambar dengan menggunakan pensil atau pena, sehingga menghasilkan garis-garis sejajar, menyilang, atau pertemuan dari beberapa garis. Berikut contohnya. Nah, kita lihat seperti gambar henna art, bukan? Ini adalah salah satu bentuk ragam hias, dan biasanya Ananda juga sudah pernah melakukan itu. Kemudian yang B, teknik arsir. Dengan menggunakan pensil atau pena pada posisi tegak sehingga menghasilkan garis-garis sejajar, menyilang, atau pertemuan dari beberapa garis. Selanjutnya teknik dusel, yaitu menggambar dengan menggunakan pensil dalam posisi rebah atau miring sehingga menghasilkan garis yang tebal. Berikut adalah contoh dari gambar yang menggunakan teknik arsir ataupun dusel. Yang bunga tadi arsir dan yang buah jambu ini dusel ya. Nah, termasuk juga yang ini. Selanjutnya teknik plakat, yaitu menggambar dengan menyapukan warna yang menghasilkan sapuan warna yang menutup tebal, seperti teknik blok. Kemudian akuarel, menggambar dengan menyapukan warna yang menghasilkan warna sapuan yang transparan. Teknik akuarel ini biasanya menggunakan air ya. Nah, selanjutnya teknik pointillis, yaitu menggambar dengan menitik-nitikkan pena atau pensil sehingga menghasilkan kumpulan titik-titik. Gelap terangnya titik-titik itu dilihat dari banyaknya kumpulan titik-titik yang kita buat pada media gambar. Nah, Ananda semuanya, tadi sudah kita saksikan pemaparan materi mengenai ragam hias. Semoga materi ini bermanfaat untuk Ananda semuanya. Selanjutnya, Ananda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang ragam hias sebagai tugas pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seni budaya.